Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dinda Mutiara, NIM H1A1 282. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Nah, ini merupakan studi kasus di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, di sini tugas ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Akuntabilitas Publik dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Nah, eh, seperti yang kita ketahui, desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah. Setiap desa-desa di Indonesia juga mendapatkan anggaran dana bagi besarnya eh, bagi desanya dalam hal seperti provinsi dan kota. Anggaran dana desa bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan alokasi dana desa bersumber dari APBD, yaitu anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu minimal 10% dari dana alokasi umum dan ditambah dari dana bagi hasil penggunaan dan desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat desa setempat, serta menanggulangi kemiskinan seperti yang dituangkan dalam dalam menerapkan prinsip efektif, akuntabilitas, transparansi, dan profesional. Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahunnya, dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang untuk melakukan penelitian ini di Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan uraian tersebut, di sini kami mengadakan judul seperti di layar, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Nah, langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu yang pertama kami awali dengan abstrak. Nah, tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa atau ADD di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, atau yang lebih sering disebut dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Mendalo Darat sudah baik secara teknis maupun administrasinya. Begitupun dengan transparansi pengelolaan ADD di Desa Mendalo Darat juga berjalan dengan transparan. Hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang mudah diakses, serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat, sehingga pengelolaan ADD ini tadi dianggap transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa sudah akuntabilitas dan transparansi. Informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa Mendalo Darat tersebut dapat dilihat pada website Desa Mendalo Darat dan bisa langsung ditemui di kantor desa. Nah, walaupun pengelolaan dana desa di Desa Mendalo Darat ini terbilang sudah baik, namun masih terjadi kendala dalam pengelolaan dana desanya. Perangkat desa khususnya yang terlibat dalam pengelolaan masih juga harus banyak belajar, serta memahami setiap keluar peraturan yang baru pengelolaan dana desa yang lebih baik lagi.
Next, kita masuk selanjutnya pada metode penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Desa Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang beralamatkan di Jalan Raya Jambi, Muara Bulian, kilometer 14. Nah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, yang menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang mendasarkan pada filsafat atau positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif lebih menekankan makna maupun interpretasi data. Selanjutnya, dalam pengumpulan data pada penelitian ini, adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah sekretaris desa, yaitu Bapak Sutrisno di Desa Mandalo Darat. Nah, pengelolaan alokasi dana desa di desa ini dapat memberikan informasi dengan jelas keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang diterapkan di pemerintahan Desa Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ini. Nah, beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi dua, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu observasi. Nah, observasi itu adalah pengamatan aktivitas proses atau objek agar memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi untuk menunjukkan suatu penelitian. Yang kedua, yaitu wawancara atau interview. Nah, wawancara atau interview ini adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Nah, wawancara dalam penelitian ini digunakan ketika peneliti mewawancarai subjek. Selanjutnya, hasil dan diskusi. Nah, alokasi dana desa atau yang disingkat ADD adalah bagian dari dana pertimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota. Nah, ADD ini paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengelolaan keuangan desa sendiri dibagi menjadi 5, yaitu ada pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nah, alokasi dana desa yang cukup besar diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desanya dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam penelitian ini, kami hanya meliti pengelolaan anggaran alokasi dana desa di Desa Mandalo Darat sudah terlaksanakan secara akuntabilitas dan transparan. Nah, melalui website. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama, peran aparat pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Nah, tugas pemerintah desa dalam mengelola keuangan, penganggaran, dan pembelanjaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, semua berjalan dengan baik bagi aparat desa di Desa Mandalo Darat. Nah, di Desa Mandalo Darat ada yang namanya PPKD.
atau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaporan, ada yang namanya rekonsiliasi, yang mana biasanya dilakukan pemerintah desa ke kecamatan melalui pembenaran, pembetulan, pelaporan di setiap bulannya. Artinya, di sini pemerintah desa untuk mengambil anggaran itu dilakukan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan desanya. Nah, selanjutnya ada perwujudan dari aparat desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mendalo Darat. Nah, bentuk dari perwujudan itu, masing-masing perangkat desa memiliki tugas dan kewajiban yang disebut dengan TPK, yang bertanggung jawab dalam SPJ, Surat Pertanggungjawaban. Jadi, TPK mempunyai kewajiban dalam menyelesaikan kegiatan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya, dan termasuk juga dengan pembayaran pajaknya. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban yang dibuat sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada perencanaan ADD. Selanjutnya ada bagian kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Nah, kesulitan yang sering dihadapi oleh pemerintah desa ini dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah aturannya. Contoh, pemerintah desa dituntut sesuai dengan Permendagri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, di bulan Juli, pemerintah desa harus menyusun RKBDes. Dan di bulan Juli, Agustus, dan September harus selesai dengan RKBDes-nya. Lalu kemudian evaluasi musrenbang dan segala macamnya. Dan di bulan Desember, pemerintah desa juga dituntut dengan APBDes. Hal ini yang membuat pemerintah desa merasa kesulitan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus dituntut dengan aturan yang telah ditetapkan dan waktu penyelesaian yang belum dipastikan sehingga mungkin membuat pemerintah desa terkesan buru-buru dalam menyelesaikan laporannya. Dan mau tidak mau, pemerintah desa ini harus tetap mengikuti alur atau aturan yang ada. Selanjutnya ada pengawasan dalam pengalokasian dana desa. Dalam pengelolaan dana desa ini, kepala desa telah membentuk sebuah BPD yang anggotanya adalah perwakilan tokoh masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa Mendalo Darat sesuai aturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan kinerja pemerintah desa. Nah, masyarakat Desa Mendalo Darat telah mempercayakan kepada wakil mereka di BPD untuk menentukan nasib mereka. Dalam pengawasan ini juga terdapat harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggap mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan di Desa Mendalo Darat ini. Nah, masyarakat Desa Mendalo Darat ini telah mempercayakan wakil mereka di BPD untuk menentukan nasib mereka selanjutnya. Dan kepada bagian yang terakhir, cara mengatasi dari kesulitan dalam pengelolaan alokasi dana desa ini. Nah, menurut wawancara kami pada penelitian ini, dan yang
kami wawancara itu adalah sekretaris desa. Nah, menurut sekretaris desa di kantor Desa Mendalo Darat, saat diwawancarai untuk mengatasi kesulitan tersebut ialah dengan mengikuti alur yang ada dan perintah selanjutnya apa dan maunya apa tetap pemerintah desa tersebut harus tetap diikuti. Artinya pemerintah desa ketika ada aturan yang mengikat seperti ini, mereka mau tidak mau ikuti dan lakukan. Kalaupun nanti adanya perubahan anggaran yang pemerintah desa lakukan seperti APBDes, semua sudah jadi lalu tiba-tiba ada Permendagri yang harus diubah untuk anggarannya. Seperti contoh, eh, dana COVID-19 APBD semua sudah terjadi, lalu tiba-tiba ada PMK merubah semua anggaran COVID-19 dan dilakukan APBD khusus. Nah, pemerintah desa ini harus siap merubah itu semua karena mengikuti alurnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan ya. Eh, Setiap desa-desa di Indonesia ini melakukan anggaran bagi desanya. Lalu tugas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, penganggaran, pembelanjaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban semua berjalan dengan baik bagi aparat desa di Desa Mendalo Darat. Di Desa Mendalo Darat ada yang namanya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang koordinatornya adalah sekretaris desa, seperti yang dikutip tadi. Dan yang bertanggung jawab adalah kepala desa dibantu oleh kepala seksi dan kepala urusan. Untuk dalam pelaporan itu, pemerintah desa ada yang namanya rekonsiliasi, yang mana biasanya di desa setiap bulannya. Bentuk dari perwujudan itu tadi masing-masing perangkat desa memiliki tugas dan kewajiban tersebut dengan TPK yang bertanggung jawab dalam SPJ. Jadi TPK mempunyai kewajiban dalam menyelesaikan kegiatan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya sebelum tanggal 10 berikutnya. Dan termasuk juga pembayaran pajak. Pemerintah desa juga mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, itu baik yang bersumber dari dana desa ataupun alokasi dana desa dengan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan lembaga kemasyarakatan. Untuk keterbukaan dan transparansi di kantor desa Mendelo Darat sudah baik dengan adanya paparan informasi tentang pengelolaan dana desa dan transparansi itu juga bisa dilihat melalui jejaring website dari Desa Mendalo Darat ini sendiri. Nah, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Eh, Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman semuanya dalam menggali informasi tentang akuntabilitas di desa. Sekian dari saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.